In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. will be still. Know you are God. I will be still. Know you Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami juga percaya itu semua dari Tuhan. Kami juga bersyukur bisa melayani Tuhan. Kepercayaan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-kebaikan-Mu, dan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh ada di tempat ini menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan doa pujian penyembahan yang kami naikkan sungguh-sungguh dari hati kami boleh menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini, Kau juga berkati Tuhan, berkati Arlene dan seluruh tim. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sekarang kami mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang bantu kami Tuhan, Kau urapi kami semua, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi semua kami Tuhan. Juga untuk hamba-Mu, Kau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tadi lagu terakhir melewati badai dan gelombang yang besar, kita tetap terbang tinggi. Saudara mengaminkan tadi? Yes. Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema yang udah gak asing lagi buat kita, tapi saya percaya setiap kali firman disampaikan ada sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari. Hari ini saya mau sharing tentang talenta. Talenta. Saya percaya ini udah banyak kali kita dengar, bahkan mungkin sebagian dari saudara juga sudah hafal. Terdapat dalam Matius 25 ayat 14-30. Yuk kita buka Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Sebuah cerita yang gak asing buat kita, tapi selalu menarik perhatian, dan saya selalu senang untuk menggali ini ya, karena setiap kali menggali saya dapat sesuatu yang baru lagi, Dari kurang lebih 16 ayat ini, terus terang banyak hal yang
bisa kita gali. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu talenta itu apa sih ya. Talenta kalau dalam kebudayaan Yahudi, talenta adalah sebuah ukuran timbangan sebesar 3.000 shekel atau 34 kilogram. Itu arti pertama yang kita bisa lihat waktu kita memeriksa Alkitab kita. Kayaknya di belakang ada tuh kalau punya kamus Alkitab. Satu talenta kurang lebih 34 kilogram. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, talenta itu uang yang sangat besar jumlahnya, 6.000 dinar. Jadi satu talenta itu 6.000 dinar. Beberapa minggu lalu saya juga sharing sebuah khotbah tentang Maria yang mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kenapa disebut mahal harganya? Karena minyak narwastu itu harganya 300 dinar, dan 300 dinar itu setara dengan 1 tahun upah kerja 1 tahun. Dengan asumsi 1 hari kerja 1 dinar. Nah, 1 hari kerja 1 dinar mungkin saudara nggak terlalu kebayang gitu ya, 1 dinar. Nah, 1 dinar 1 hari kerja kurang lebih kalau 1 bulan 25 dinar, kurang lebih gitu ya. Jadi 1 tahun 300 dinar. Jadi kita nggak punya bayangan, tapi saya ajak supaya bayangan kita lebih mendarat. Ya saudara 1 bulan terima berapa? Ya nggak usah ngomong, kurang lebih aja. 1 bulan terima berapa, 1 tahun terima berapa, nah itu harga minyak narwastu. Misalnya saudara 1 tahun terima 100 juta misalnya. 100 juta adalah harga persembahan Maria kepada Yesus. Nah, kalau 1 tahun 300 dinar, 6.000 dinar berarti kerja untuk berapa tahun? 1 tahun 300 dinar, 6.000 dinar? 20 tahun, yes. Jadi waktu bicara tentang perumpamaan talenta ini, waktu Tuhan berkata, semua orang dikasih, nggak ada yang enggak gitu ya. Ini sesuatu gambaran menggambarkan uang yang jumlahnya banyak banget. 20 tahun kerja. 20 tahun kerja loh. Kalau misalnya 1 tahun kita bisa mendapatkan 100 juta, 20 tahun itu berapa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Saudara harus belajar ngitung duit cepat, supaya nanti kalau saatnya Tuhan memberkati berlimpah-limpah nggak bingung. Iya dong, ngitung duit sedikit aja bingung gitu ya, gimana mau diberkati berlimpah-limpah. Padahal tadi kan saudara udah baca semua kan, yang setia dalam perkara kecil akan diberi perkara lebih besar. Nah, ngitung duit kecil aja bingung. Nah, kita mulai belajar gitu. 6.000 dinar bicara tentang 20 tahun kerja. Wah, ini sesuatu yang precious loh, mahal banget. Kalau di Alkitab dibilang 6.000 dinar, 6.000 hari kerja atau 20 tahun. Nah, kalau bayangan kita hari-hari ini ya tadi saya kasih contoh 2 miliar. Bahkan saya percaya sebagian dari saudara lebih daripada itu. 20 tahun kerja. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi. Nah, talenta juga bicara bakat atau skill atau kemampuan. Talenta juga bicara tentang potensi. Potensi itu apa? Kemampuan yang belum dikembangkan. Jadi saya harap kita semua bisa nangkep bahwa ada sesuatu yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita lahir, kita membawa sesuatu. Waktu kita lahir, kita sudah punya sesuatu. Beberapa kali saya sempat ngomong sama saudara-saudara, mungkin saudara ada yang masih ingat, saya kurang setuju tuh dengan lagu itu ya, ku tak membawa apapun juga. Karena saya punya prinsip, waktu seseorang dilahirkan, orang itu sudah membawa sesuatu.
memang belum dikembangkan, namanya kan masih baby ya. Nah sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk anak-anak kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah titipkan. Nah kalau yang belum punya anak, sebagai pribadi kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Every one of you. Jangan menjadi, ya saya ganti ya. Kuburan adalah tempat yang menyedihkan. Saudara setuju ya, kuburan tempat yang menyedihkan ya? Orang kekasih kita meninggal di kubur situ, orang tua kita meninggal di kubur situ. Jadi kalau masuk ke kuburan rasanya ada nuansa duka cita. Tapi saya setuju kuburan adalah sebuah tempat yang menyedihkan. Kenapa? Karena ternyata di dalam kuburan terbaring banyak jasad atau jenazah atau mayat atau tubuh yang sebagian dari mereka belum sempat mengembangkan potensi mereka. Waduh, sayang banget. Nah, saya kagum gitu ya sama beberapa saudara yang setia beribadah di Hope dan saudara nangkep gitu ya. Konatan ngomongnya to have a fullest life terus gitu ya. Wah, saya senang ada yang nangkep. Saya sangat yakin bahwa Tuhan memberi kita hidup dan Tuhan mau kita to have the fullest life. Orang yang hidupnya sampai mentok, kapasitasnya penuh. Jadi kalau Tuhan tetapkan kita 9 ya 9. Kalau Tuhan tetapkan kita 10 ya 10 gitu ya. Mentok. Jadi jangan Tuhan tetapkan kita 9 atau 10, kita cuma melakukan atau mengerjakan 4 atau 5. Nanggung banget. Nah, sisanya, variannya, itu adalah potensi yang terbuang. Waduh, sayang banget. Saudara semua masih muda, termasuk saya masih muda. Saya selalu pengen to have the fullest life, mencapai titik tertinggi yang Tuhan tetapkan, titik terjauh yang Tuhan tetapkan. Makanya kita harus bisa menjadi manusia yang mengembangkan potensi. Dan luar biasa kalau ngomong potensi ini adalah potensi dapat kita kembangkan waktu kita tahu tujuan hidup kita. Sekali lagi ya saya katakan ya. Kita bisa mengembangkan potensi kita waktu kita tahu tujuan hidup kita. Nah kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, gimana bisa mengembangkan potensi? Kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh, potensi kita apa. Tapi waktu kita punya tujuan hidup, punya driven, punya tujuan yang jelas, mimpi yang jelas, nggak tahu kenapa tiba-tiba seluruh kemampuan kita bisa kita keluarkan untuk mencapai itu. Nah bahasa di luar sana ada yang ngomong the power of kepepet. Itu nggak tahu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ada yang ngomong gitu ya, orang-orang the power of kepepet. Jadi orang kalau di PHK dari kerjaan, orang kalau mendadak suaminya meninggal, dan banyak cerita-cerita pahit lainnya, dia jadi kepepet. Waktu dia kepepet, terus dia jadi ada dalam sebuah keadaan, aku harus bisa self-sufficient, aku harus bisa hidup. Masa aku minta belas kasihan dari orang sih? Aku harus bisa hidup sendiri, mandiri. Nah waktu dia tahu tujuan hidupnya harus bisa hidup mandiri sendiri, secara tidak dia sadari potensinya bisa dikembangkan. Weh, gitu. Yang nggak bisa masak, jadi bisa masak. Ternyata masakanku enak juga ya. Yang nggak bisa, apalah banyak hal yang lain. Orang yang ditaruh di negara asing, dulunya nggak bisa bahasa Inggris, bisa casus. Film James Bond yang baru, ceweknya itu yang memerankan siapa ya? Itu orang Kuba, tapi waktu dia dapat kesempatan untuk berkarir di Hollywood, waktu saya baca ceritanya saya kagum, tapi juga bukan cuma kagum, saya juga termotivate. Dia belajar bahasa Inggris cuma 4 bulan. 4 bulan belajar bahasa Inggris bisa memerankan peran dalam film. Jadi bukan cuma yes no, bukan cuma ngerti, bukan cuma pasif. Saya sampai kagum bisa 4 bulan. Terus ada yang bilang, saya sudah tua lah, nggak usah belajar bahasa Inggris. Saudara tahu yang namanya Jackie Chan? Jackie Chan belajar bahasa Inggris waktu dia sudah tua. Dia ngomong pertama kali dapat peran dalam bahasa Inggris, dalam Hollywood, dia nggak ngerti sama sekali. Peran, partnernya ngomong apa tuh dia benar-benar sama sekali nggak ngerti. Tapi hanya dalam waktu kurang dari setahun dia bisa memerankan bahasa Inggris. Wah saya kagum sama orang-orang kayak gitu ya.
So, cerita tentang talenta saya selalu suka, saya baca untuk mendorong saya terus. Ayo, never give up on your dream. Nah, kita akan belajar beberapa hal dalam satu perikop ini, perumpamaan tentang talenta. Walaupun tadi saya ngomong sesuatu yang lahir ya, tapi saya juga mau kita belajar yang rohani ya. Hal pertama yang saya mau sharingkan kepada saudara, perumpamaan tentang talenta ternyata masuk dalam bagian khotbah akhir zaman. Saya juga kagum ya, kenapa cerita tentang talenta dimasukkan dalam bagian khotbah akhir zaman. Jadi saya mendapat sebuah kesan, mendapat sebuah kesimpulan di hari-hari terakhir, di akhir zaman, betul-betul harus orang-orang sadar untuk mengembangkan talentanya. Kenapa? Karena kita tadi udah baca semua kan ya. Ada orang yang dapat satu talenta, terus dikatakan tuannya berkata kepada hamba-hambanya, tangkap tuh orang satu dan buang ke tempat yang gelap yang penuh dengan kertak gigi. Dan umumnya begitu banyak ahli-ahli teologi menggambarkan tempat itu adalah tempat yang menyedihkan, tempat yang penuh penyesalan, tempat yang penuh dengan derita dan digambarkan itu sebagai neraka. Nah, yang sering saya mikir adalah orang yang dapat satu talenta itu bikin dosa apa? Pernah nggak saudara mikir itu? Dia bikin dosa apa kok sampai dimasukin neraka? Kan setahu kita dari kecil belajar firman Tuhan, orang yang masuk neraka, orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melawan Tuhan dan sebagainya. Betul ya saudara? Tetapi orang yang dapat satu talenta, dia bikin dosa apa? Ternyata dosanya adalah dia tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Jadi khotbah soal talenta ini bukan sesuatu yang simple loh. Kalau kita diberi talenta oleh Tuhan tapi kita tidak kembangkan, kita tidak maximize, itu Tuhan sedih. Bukan sedih doang, Tuhan marah dan Tuhan ngomong sama anak buahnya, tangkap masukkan ke tempat yang penuh dengan penderitaan, penyesalan tadi. Saya jadi ngebayangin ya, misalnya saya punya uang banyak. Bukan misalnya sih, saya berdoa punya uang banyak. Gitu ya Lin deh. Terus saya titipin di Velbury gitu ya. Di sini ada Velbury couple kan. Saya titipin di Velbury berapa, ya nggak usah sebut berapa jumlahnya. Terus saya titipin lagi di company mana berapa. Saya titipin lagi di berapa company berapa. Saya titipin lagi bro. Terus saya bilang, titip ya, saya mau sekolah lagi. Saya mau sekolah lagi. Nah setelah saya lulus sekolah, saya pulang, terus saya ketemu Ricky, Arlin, dan ketemu banyak orang lagi yang saya tadi titipin uang-uang saya. Saya bilang, uang yang saya titipin, ingat loh, ini saya titip loh, bukan kasih. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Wah, terus Velbury couple datang dengan sukacita. Kok uang yang Konatan titipin ini masih utuh nih, hasilnya ini. Waduh keren banget loh hasilnya. You make it double gitu, 100%. Padahal return hari-hari ini bisnis antara 3-10% itu bagus gitu ya, per tahun. Dan ini Ricky dan Arin bisa ngasih return 100%. Wah, saya bilang keren banget ya, nggak salah nih gue kasih lo gitu ya. Terus saya ngomong sama company lain, mana uang saya? Terus investasinya hasilnya apa? Dikasih lagi, seneng. Terus tiba-tiba ada satu orang yang ngomong gini sama saya, lu curang lu nggak mau kerja, suruh gue yang kerja. Lu kasih duit, tapi suruh gue kerja. Ini uang lu nih, gue nggak apa-apain. Rasanya gimana tuh? Udah dikasih kepercayaan, udah dikasih kesempatan, dia tidak mengembangkan. Nah saya ngebayangin kalau saya jadi Tuhan yang memberi kepercayaan itu, waduh kecewa banget loh. Makanya nggak salah kalau akhirnya diceritakan bahwa ini adalah bagian dari khotbah akhir zaman. Karena nanti saatnya tiba Tuhan datang
Dan salah satu pertanyaan Tuhan adalah, what you have done with your life. Apa yang sudah kamu lakukan dengan hidupmu. Nah kalau kita bilang, wah apa ya, terus kita garuk-garuk. Apa ya Tuhan? Apa yang sudah aku lakukan? Ya Tuhan kecewa ya. Kamu udah diciptain, udah dikasih hidup, salah sudah diampuni, aku sudah mati di kayu salib, but you have done nothing. Waduh sedih banget. Makanya ya ini saya ngomong as your pastor gitu ya. Saya senang walaupun Hope Church belum terlalu besar, tapi saya senang melihat ada saudara-saudara yang melayani, ada saudara-saudara yang ya kayak Ricky, David sudah berani berkhotbah. Dan waktu saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya persembahkan nama-nama itu sebagai buah dari hidup pelayanan saya. Boleh nggak saya berdoa gitu, Rick? Sebagai buah dari hidup pelayanan saya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah lakukan yang sama? Apa yang menjadi buah dari hidup pelayanan saudara? Kalau Tuhan tanya. Padahal Tuhan care banget dengan jiwa-jiwa. Pernah nggak saudara bawa jiwa kepada Tuhan? Pernah nggak saudara mengembangkan jiwa buat Tuhan? Sehingga waktu Tuhan tanya, what you have done for me? Terus garuk-garuk. Nggak tahu ya Tuhan. Nggak tahu, waduh mengerikan. Makanya saya menemukan fakta itu, jadi saya ngerti kenapa bicara talenta adalah masuk dalam bagian khotbah akhir zaman. Oke, kita lebih detail lagi. Di situ dikatakan ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Tadi udah kita baca 5, 2, dan 1. Dan waktu saya memikirkan ini, saya mendapat sebuah kesan, bukan kesan ya, fakta bahwa memang Tuhan menciptakan perbedaan. Perbedaan itu Tuhan yang ciptain. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Nah saya harap saudara tidak terjebak dengan jumlah. 5, 2, 1 memang jumlah. Tapi ngomong 5, 2, 1 bisa juga bicara tentang sesuatu yang berbeda. Jumlahnya berbeda, yes. Tapi ngomong 5, 2, 1 bicara juga secara hal yang berbeda. Jadi kesempatan ini saya mau highlight, mau menggarisbawahi, saya sering ngobrol sama Abigail, Tuhan menciptakan perbedaan. It is benar kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak menghargai perbedaan, berarti dia tidak menghargai Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan perbedaan. Tuhan menciptakan ada laki, ada perempuan, itu kan perbedaan. Tuhan menciptakan ada yang dapat 5, dapat 2, dapat 1, itu kan perbedaan. Nah 5, 2, 1 bicara tentang talenta, bakat, bicara personality, bicara tentang karakter. Nah orang-orang beda-beda, cara berpikir orang beda-beda. Cara berpikir direfleksikan dengan cara dia menjawab, cara dia berespon, wah itu beda-beda. Kalau saudara yang aktif berorganisasi, saudara bekerja di luar sana, saudara akan ngelihat gitu ya, orang beda-beda loh. Orang beda-beda. Ada sebuah kalimat yang disampaikan, responnya orang beda-beda. Ada sebuah kalimat yang disampaikan, ada yang nangkepnya kalem aja, santai aja. Tapi karena saya dipaksa untuk terlibat dalam organisasi, ada beberapa organisasi yang saya terpaksa terlibat, ya saya pakai kata-kata terpaksa, saya merhatiin gitu ya dalam sebuah rapat, dalam sebuah meeting, sebuah statement yang sama diterima oleh orang beda-beda. Bahkan tidak sedikit ada yang langsung ngegas, gitu ya. Loh, saya bingung. Padahal dia cuma ngomong gitu ya, kok itu bisa marah, bisa ngegas. Nah, kita akan menjadi pribadi yang enjoy the life kalau kita bisa embrace atau merangkul semua perbedaan itu. Itu saya baru ngomong sebuah contoh dalam rapat.
Tapi kalau dalam kehidupan ini kita akan bisa menjadi pribadi yang enjoy life kalau kita bisa merangkul teman-teman kita yang berbeda. Kita merangkul anak buah yang berbeda. Kita merangkul rekan kerja yang berbeda. Wah, asik kan? Bayangin kalau kita berharap semua orang sama dengan kita, hidup kita akan membosankan. Tapi waktu kita ketemu orang-orang yang beda, bukan cuma bentuk tubuhnya, bentuk rambutnya, warna kulitnya, enggak. Saya mau bicara lebih dalam daripada itu. Isi hatinya, isi pikirannya, personalitinya, karakternya, kemampuannya, bakatnya, potensinya. Seneng punya orang-orang yang berbeda-beda, punya teman-teman yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi saya mau menyampaikan, kita akan menjadi orang yang bisa enjoy life waktu kita embrace perbedaan tadi. Gitu kan? Sebagai gembala saya senang punya begitu banyak pengerja dan jemaat yang berbeda-beda, cara pikirnya berbeda, skillnya beda. Ada bisa main musik aja beda-beda, berbagai macam nih. Ada yang skillnya apa gitu, senang aja. Nah, perbedaan akan menjadi indah nomor satu kalau kita akui bahwa kita berbeda. Seperti tadi saya katakan, saya terlibat dalam berbagai organisasi, saya senang gitu ya ngobrol sama teman-teman, dan beberapa hari lalu saya ngobrol sama teman-teman dan saya memang cocok ngobrol sama dia. Kita sering ngobrol sama dia, bukan kita sering ngobrol sama dia, saya sering ngobrol sama dia, sering ngobrol berdua, baik lewat telepon, ngopi, dan sebagainya. Dan ada sebuah kata-kata yang dia keluarkan, jadi saya lagi siap khotbah ini lagi, ini konfirmasi. Dia ngomong gini sama saya, bro, gue tuh suka ngobrol sama lo, karena apa? Karena seringkali lu ngomong, gue ngomong, dan kita sama-sama sadar, kita beda. Tapi kita tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Wah, itu kan keren. Itu kan keren. Sama. Jadi dalam organisasi ini, saya sama dia seneng aja. Kadang-kadang dalam rapat pun, kita berbeda pendapat. Saya ngomong begini, dia tentang. Dia ngomong apa, saya tentang. Tapi setelah itu, ya kita makan bareng, ngopi bareng lagi. Kita bercanda bareng lagi. Enak gitu loh. Yang Tuhan tuntut dari kita bukan uniformity. Yang Tuhan tuntut dari kita itu unity. Ada satu kesatuan. Kalau uniformity, keseragaman. Tuhan tidak pernah menuntut uniformity. Tapi Tuhan mau kita satu. Tuhan tidak menuntut kita seragam loh. Justru bagus. Contoh yang paling gampang yang pernah saya sharingkan juga. Bayangin kalau semua anak Tuhan, semua orang Kristen, semua pengerja bisa main gitar. Terus kita ngomong, ayo kita mulai muji Tuhan, nyembah Tuhan. Semuanya main gitar. Masuk gereja semua bawa gitar. Ini gereja apa tempat kursus gitar gitu ya, semuanya bawa gitar. Tapi karena semua orang punya skill yang beda-beda, jadi ada sebuah harmoni yang indah gitu loh. Asik gitu. 1 Korintus 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Jadi saya mau menitik beratkan, menggarisbawahi, jangan hanya fokus dengan satu karunia. Ada banyak karunia pelayanan. Dan saya longing, saya rindu di Hope Church itu semuanya punya karunia yang beda-beda. Jadi pelayanannya lengkap. Pelayanannya bisa luas. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi pelajaran pertama kita belajar tentang talenta ini ada di akhir zaman. Pelajaran kedua bicara tentang memang ada perbedaan. Tapi ingat, perbedaan bukan untuk kita berantem, perbedaan bukan untuk kita berselisih, tapi perbedaan untuk memperkaya kita. Ada variety yang bagus.
Kita di rumah aja isinya 4 orang, contoh, kita berempat, tiap 4 orang ini punya kepala sendiri, punya mulut sendiri, punya lidah sendiri. Terus nanya, hari ini kita mau makan apa? Ada yang ngomong makan bakmi, gitu ya. Saudara ketebak lah ya, siapa yang mau makan bakmi. Terus ada yang bilang makan soto, saudara juga nebak siapa makan soto. Terus ada yang bilang mau makan chicken, tapi ada yang mau bilang makan spaghetti. Oke, hari ini kita makan spaghetti, besok kita makan chicken, besok kita makan soto, besoknya lagi makan bakmi. Enak kan? Jadi punya pengalaman yang banyak. Coba kalau satu rumah isinya 4 terus ditanya, kita mau makan apa hari ini? Semuanya angkat tangan, bakmi. Oke, terus besok tanya lagi, besok mau makan apa? Bakmi. Betapa membosankannya hidup ini. Tapi karena ada variety, ada perbedaan, kita jadi mengalami begitu banyak pengalaman yang beda. Hari ini, besok libur panjang, mau kemana? Wah, kita ngomong juga, aku mau ke sini, aku mau ke sini. Wah, jadi enak gitu loh. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ayatnya masih sama, dapat 5, dapat 2, dapat 1. Dan saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa semuanya dapat sesuatu. Karena ayatnya jelas 5, 2, 1. Ayatnya tidak dibicarakan atau tidak ditulis ada yang tidak dapat apa-apa. Enggak ada kan? Semuanya dapat sesuatu kan? Makanya kalau ada orang yang diajak, ayo kita pelayanan, kamu bisanya apa? Oh, aku nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa apa-apa. Semuanya pasti bisa sesuatu. Yuk kamu bisa melakukan apa? Oh, aku nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin lah. Semuanya dapat sesuatu. Ya masalahnya itu, kita harus tahu Tuhan titipin apa kepada kita. Efesus 4 ayat 7, kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Tuhan udah tahu, taruh kita, porsinya seperti apa, potensinya, kemampuannya seperti apa. Tuhan sudah menganugerahkan, telah dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus. Lukas 12 ayat 48, yang dapat banyak jangan kegeeran, yang dapat sedikit jangan minder. Kenapa? Karena di sini dikatakan yang diberi banyak akan banyak dituntut. Kenapa? Banyak diberi, banyak dituntut. Karena yang tadi saya cerita, satu hari kelak Tuhan datang, Tuhan nanya sama kita, what you have done with your life. Nah, jadi kalau saya belajar ini, saya bersyukur kalau tidak bisa apa. Berarti oh bagus, berarti saya tidak dituntut di posisi itu. Tapi kalau misalnya kita dipercaya lebih, jadi gembala, terus jadi kadep, terus jadi kabit, terus Tuhan nanya, what you have done with your life. Jadi gembala saya nggak ngapa-ngapain, jadi kadep nggak ngapa-ngapain, jadi kabit nggak ngapa-ngapain. Rasanya gimana tuh? So saudara-saudara mesti sungguh-sungguh mengenali atau menemukan talenta yang sudah Tuhan berikan. Karena satu hari kelak Tuhan benar-benar akan nanya, what you have done with your life. Beneran. Tuhan sudah kasih kita hidup, Tuhan sudah memberkati kita, sudah menyelamatkan kita, terus Tuhan tanya, what you have done. Dan saya selalu kebayang, jangan sampai waktu Tuhan nanya, kita cuma bisa garu-garu kepala. Aduh, apa ya? Saya suka kata-kata ini, future is not far away, future is not above us, future is not in front of us. Orang berkata masa depan itu jauh di depan, jauh di atas. Gitu kan ya, jauh-jauh pokoknya jauh. Tapi kalau kita belajar talenta ini,
Ternyata saya menemukan masa depan kita ada di dalam kita. Waktu kita menemukan potensi kita menemukan bakat kita menemukan calling kita, that's your future. Waktu kita sudah menemukan itu dan kita setia dengan panggilan. Ini kata-kata yang saya suka merinding ngomongnya. Setia dengan panggilan. Kita terus berjalan dengan panggilan. Di dalam panggilan. That's your future. That's your future. Yang keempat, ayatnya saya lewatin aja. Tuhan mau kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Yang dapat 5 dikembangkan. Yang dapat 2 dikembangkan. Tapi yang dapat 1 tidak dikembangkan. Terus apa yang terjadi? Campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi pesan nomor 4 yang kita bisa lihat dari cerita ini adalah berapapun Tuhan percayakan kepada kita, jenis apapun, Tuhan mau kita kembangkan. Tuhan mau kita kembangkan sungguh-sungguh. Kalau saudara suka baca, pasti saudara pernah baca ini juga. Sebuah hal yang sangat menyedihkan adalah kalau kita bisa time travel gitu ya. Kita bisa time travel. Terus kita dapat kesempatan untuk pergi ke masa depan 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang, terus kita ketemu versi kita 10 tahun lagi. Saya ketemu Nathan 10 tahun lagi. Ternyata Nathan 10 tahun lagi dengan Nathan yang sekarang, skill-nya tetap sama. Yang dia lakukan tetap sama. Ternyata buku yang saya baca itu berkata, itu adalah salah satu hal yang menyedihkan dalam hidup. Kalau dalam waktu 10 tahun, kita mengobserv hidup kita, ternyata kita tidak bertumbuh. Saya nggak tahu, mungkin 10 tahun kelamaan, 5 tahun. 5 tahun lagi saudara bertumbuh. Atau saya balik, kita ingat-ingat masa lalu kita. 5 tahun lalu dengan sekarang, bedanya kita apa? Oh dulu saya gini. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa ini, saya sudah bisa ini. Oh puji Tuhan dong. Tapi kalau kita cuma stuck begitu doang aja, berarti kita nggak bertumbuh dong. Kita nggak berkembang dong. Wah sedih banget. Nah pelajaran keempat yang kita bisa lihat adalah 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2. Jadi returnnya 100% loh, keren banget. Profitnya 100%, cuannya 100%. 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2. Nah jadi waktu saya merhatiin kata-kata ini, saya kagum. Dan saya mendapat sebuah kebenaran bahwa apapun yang kita lakukan buat Tuhan, kita harus lakukan 100%. Nggak boleh coba-coba, nggak boleh main-main. 100%. 100% bicara apa? All out. 100%. 100%. Sebetulnya ini bisa jadi khotbah yang sadis gitu ya, tapi saya hari ini pengen santai aja. Tapi saya pengen nantang saudara-saudara semua. Bukan hanya demi Hope Church, tapi buat saudara-saudara pribadi masing-masing. Saudara-saudara sudah berkembang all out belum? Apapun potensi saudara, apapun skill saudara, apapun yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup saudara. Apapun itu. Ada yang dititipkan Tuhan melayani dalam gereja. Ya puji Tuhan. Tapi skillnya harus ditingkatkan. Ada yang dititipkan Tuhan
pelayanannya bukan di dalam gereja. Saya juga terima kok, nggak apa-apa. It's okay. Karena saya punya pendapat, saya punya pengertian, hidupku adalah pelayananku. Hidup kita ini pelayanan kita. Kalau saudara bekerja, mimbar saudara bukan di sini. Pekerjaan saudara adalah mimbar saudara. Dan saya terima itu, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, saudara sudah all out belum? Jangan di gereja bilang, saya nggak usah, nggak bisa terlalu aktif di gereja. Kenapa? Pekerjaan saya sibuk. Saya dorong, saudara harus berprestasi. Yang sekolah harus berprestasi di sekolah. Tapi kalau di gereja nggak mau, tapi di luar sana juga tidak berprestasi, what kind of life you have gitu loh. Hidup kayak apa? Itu kan berarti kita mengingkari potensi yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah titip sesuatu harus kita kembangkan. Kalau Tuhan titip kepada saudara jadi orang yang ngerti teknologi, jadilah ahli IT yang hebat. Kalau saudara merasa Tuhan titipkan saudara sebuah keahlian untuk mengobservasi orang lain, jadilah psikolog atau psikiater yang baik. Bukan cuma yang baik, yang excellent. Kalau saudara Tuhan titipkan punya skill dalam hal medical, jadilah dokter, jadilah perawat yang excellent. Nah, kayak teman-teman kita nih kan. Kalau Tuhan titipkan kepada kita menjadi orang yang ngerti teologi, explore itu. Nah, contoh, kalau memang Tuhan panggil kita sebagai teolog, ayolah belajar terus. Gitu kan. Jadi saya tidak menutup pintu, saudara harus di gereja terus, pagi, siang, sore, malam kita doa terus. Enggak, saya nggak pernah ngomong gitu, nggak pernah ngomong gitu ya Rick. Bahkan saya mendorong semua saudara berprestasi dalam hidup ini, dan dunia akan ngeliat bahwa anak Tuhan itu hidupnya berprestasi. Bukan cuma jagoan di gereja aja, tapi di luar jadi embe-embe. Enggak. Pelayanan di gereja penting, tapi saudara harus menunjukkan kepada dunia, saudara juga menjadi orang yang excellent di luar sana. Jadi pelajaran yang keempat, saya mengingatkan kepada kita semua untuk develop, untuk berkembang, untuk growing. Gitu loh. Jadi waktu saya siap khotbah ini pun saya ngaca gitu ya, tahun lalu sama hari ini Nathan beda nggak? Skillnya beda nggak? Karakternya beda nggak? Yang dulu uring-uringan, sekarang masih uring-uringan nggak? Atau sudah getting better? Kalau yang dulu gampang moody itu nggak ada apa, bisa berubah-ubah, swing gitu ya. Bisa bentar marah, bentar seneng. Sekarang gimana? Getting better nggak? Kalau dulu mungkin saya atau siapapun nggak punya daya juang. Dikit-dikit mundur, dikit-dikit nyerah, ada masalah dikit mundur. Lembek gitu ya. Lembek. Nah sekarang udah menunjukkan belum? Ada perbaikan. Ada masalah yang kali ini aku mau fight. Aku mau berjuang. Gitu ya, jangan ada masalah mundur. Jadi berkembang bukan cuma ngomong skill, tapi bicara juga tentang karakter, personality, dan banyak hal lain. Ada growing, ada developing, ada multiplikasi. Berkembang kan, yang 5 menghasilkan 5. Berkembang. Kalau dulu kita main musik, bisanya kunci C. Berkembang. Potensinya dikembangkan. Enggak cuma kunci C, kunci-kunci yang lain bisa. Gitu kan? Multiplikasi bahasa lainnya adalah produktif. Produktif, jadilah orang-orang yang produktif, yang menghasilkan banyak hal. Dan produktif bahasa Alkitabnya adalah fruitful, berbuah. Hidup berbuah. Nah kan tadi saya ngomong ya, bukannya sombong. Tapi saya ngomong, saya mau khotbah ini relevan nggak dengan hidup saya? Kan saudara ngelihat hidup saya gitu ya. Relevan nggak? Terus saya mikir, oh iya,
Oke lah, jadi saya berani khotbahin. Saya lebih fruitful dibanding dulu. Saya lebih produktif dibanding dulu. Dan saya udah ngeri aja ngelihat hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Bakal makin sibuk. Bakal banyak tanggung jawab yang ditambah-tambahkan. Jadi makin ngeri. Tapi kalau saya sharing dengan beberapa senior ngomong, itu kan sesuatu yang wajar. Orang yang berprestasi pasti akan diberi kepercayaan lebih. Setuju nggak saudara? Orang yang berprestasi pasti akan diberi kepercayaan lebih. Sebaliknya orang yang tidak berprestasi, ya makin dikurang-kurangin kepercayaannya. Jadi kalau saudara-saudara makin lama makin gabut gitu ya, jangan bangga. Oh gue gabut loh lama-lama. Iya, you are not perform, ya pasti dicabut kepercayaannya. Tapi kalau kita ditambah-tambah kepercayaan, kita ditambah-tambah tugas, kita ditambah-tambah project, bersyukurlah berarti kita dipercaya. Yang kelima, yang terakhir adalah setia. Ada kata-kata setia di situ. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Setia, setia atau faithful. Nah, saya sungguh berharap, saya sungguh berdoa saudara-saudara semua menjadi orang yang setia. Setia itu bukan yang stuck gitu ya. Setia itu bukan stuck. Jadi kalau saudara belajar sungguh-sungguh perikop ini, cerita tentang talenta ini, setia itu bukan, ya Tuhan, dari sejak Hope Church berdiri sampai hari ini, aku tetap setia beribadah, nggak pernah bolong. Oh, kalau ada yang begitu, puji Tuhan, bagus. Oke lah, kalau sejak Hope Church berdiri kelamaan. Selama setahun ini, saya tidak pernah bolong. Oh, bagus, puji Tuhan. Tetapi ternyata waktu saya belajar definisi setia di sini bukan orang yang stuck gitu ya. Dari dulu datang menjadi pejemaat, duduk terus. Walaupun saya katakan saya menghargai orang-orang seperti itu. Jadi nggak datang dan pergi, tapi sungguh setia, datang setia. Tetapi ternyata definisi setia yang kita belajar di sini bukan cuma duduk diam sepanjang tahun. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa orang yang bertumbuh adalah setia. Jadi setia itu bukannya dari awal tahun sampai akhir tahun datang terus nggak pernah bolong. Walaupun sekali lagi saya menghargai saudara-saudara yang begitu. Daripada orang yang nggak jelas datang dan pergi gitu kan. Saya menghargai saudara setia ibadah, setia ibadah. Tetapi waktu kita sama-sama belajar di sini, kesetiaan definisi Tuhan itu bukan cuma duduk dan stuck gitu terus. Jadi jemaat ya jadi jemaat terus. Tapi orang yang setia adalah orang yang bertumbuh. Ini kan? Setia perkara kecil, ada sebuah tanggung jawab yang bertambah. Itu setia, itu definisi setia itu gitu tuh. Naik. Jadi mungkin waktu Hope Church berdiri, mulai pelayanan, saudara sudah datang hadir, tapi cuman sebagai jemaat. Tapi lambat tapi pasti. Terus naik, naik, terus naik, terus. Bukan cuma jadi jemaat, tapi ikut dalam tim pelayanan. Bukan cuma ikut dalam tim pelayanan, ikut mikirin gimana ya supaya lebih bertumbuh, gimana supaya lebih berkembang. Nah di sini saya belajar bahwa kesetiaan itu bukan sesuatu yang stagnasi. Saudara jadi manusia setia nggak? Saudara jadi manusia setia nggak? Oh setia dong, buktinya aku masih hidup. Oke,
Saudara setia jadi manusia masih hidup. Tapi saudara sadar nggak? Dulu jadi bayi, sekarang jadi gede. Ada sebuah pertumbuhan. Bayangin kalau saudara jadi bayi terus, bayi oek-oek terus, bayi oek-oek terus, selama 20 tahun bayi oek-oek terus. Hidup nggak seperti itu, hidup ada pertumbuhan. Demikian juga definisi dari setia. Dan orang yang setia dikatakan apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya pengen hal ini saudara-saudara nangkep semuanya bahwa setia itu bicara tentang all out, setia itu bicara tentang berkembang, setia itu bicara tentang bermultiplikasi, setia itu bicara tentang produktif, setia itu bicara tentang fruitful. Setia itu bukannya stuck di posisi yang sama, di tempat yang sama, di kesibukan yang sama. Tapi setia itu waktu kita menaik, nanjak terus, nanjak terus. Mau saudara-saudara? Saya kagum dengan beberapa dari saudara yang going up, tapi juga saya looking forward melihat masa depan saudara-saudara yang semakin naik. Saya pengen dengar kesaksian di akhir tahun, saudara-saudara melakukan achievement demi achievement. Tadi malam mau tidur, ada yang WA saya nggak usah sebut siapa orangnya, cerita, Pastor, selama bulan ini saya sudah melakukan ini. Oh, saya seneng loh, saya seneng. Senengnya gini loh, bukannya cuman kalau ada masalah doang nyari saya. Iya dong, saudara-saudara mesti diajar gitu ya, gembala itu bukan tempat sampah. Kalau ada masalah doang ketemu gembalanya, telepon, hubungi, WA. Ya it's okay lah, itu resiko jabatan sebagai gembala. Tapi saya appreciate kalau ada orang yang mengalami achievement, ada praise report, ada kesaksian juga yang disampaikan ke saya. Dan saya senang. Dan yang membuat saya juga senang bukan cuma saya sebagai gembala, saya senang ada orang yang saya gembalakan improve hidupnya. Oh iya, dalam sebulan ini aku lakukan ini, aku lakukan. Terus pastor doain juga ya, ada rencana, ada promosi, ada kemungkinan saya dikirim belajar di luar negeri. Wah, saya senang banget, keren. Jadi nggak cuma dengerin keluh kesah, ya walaupun memang ya saya dengerin juga keluh kesahnya. Saya berdoa di akhir tahun nanti saya akan melihat saudara-saudara ada sebuah improvement yang saudara-saudara buktikan. Bukan buat saya loh, tapi buat Tuhan, buat orang lain, tapi improve your life for yourself. Ngerti nggak maksudnya? Improve your life for yourself. Kita buktiin kepada diri kita, I am a better person. I am a stronger person. I am smarter person. Jadi jangan sampai bertahun-tahun kayak hamster ya muter-muter, nggak ada pertumbuhan. Ya gitu doang. Aduh, sedih. Sekali lagi, bukan hanya kepada saya sebagai gembala, tapi do it for yourself. Improve yourself for yourself. Dan saudara akan menemukan, saudara akan menjadi orang yang naik kelas terus, bertumbuh terus, go to the next level terus. Mau? Mau nggak? Yes? Yuk berdiri sama-sama yuk. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya firman ini tidak berlalu percuma, tetapi setiap anak-anak boleh menangkap apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Engkau mau kami terus bertumbuh, kami naik kelas, naik tingkat, upgrade. Kami boleh menjadi orang yang lebih pintar, lebih baik, lebih kuat, lebih cerdas, dan kami menjadi orang yang lebih berkenan lagi kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, dan juga yang mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada. Anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini, Engkau berkati. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini lebih dahsyat lagi. Pelayanan mereka semakin menyenangkan hati Tuhan, pelayanan mereka semakin boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, bahkan setiap keluarga diberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.